Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate tentang perpolitikan di tanah air hari ini, teman-teman. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Tidak layak dan tidak tepat untuk menjadi pengamat militer. Ini sangat berbahaya sekali wanita seperti ini. Pengamat militer datang ke Rusia menitipkan dokumen yang sudah dinotariskan di sana. Itu dokumen para koruptor loh. Dokumen para koruptor disimpan di Rusia. Kenapa nggak langsung saja dibuka di dalam negeri ini? Ini kata si bacotannya si Koni. Padahal kalau Koni itu mengetahui tindak pidana terkait dengan para garong-garong di Republik ini, harusnya dilaporkan ke aparat yang berwajib, tidak malah disimpan di Rusia. Ya, itu kan menunjukkan betapa jahatnya orang-orang seperti Koni ini, teman-teman ya. Orang-orang apa mau ini. Next ya. KPK baru aja bongkar skandal mega korupsi dana CSR Bank Indonesia triliunan rupiah malah bocor ke anggota DPR buat kampanye pemilu 2024, yang dimana dana CSR BI yang harusnya buat program sosial ternyata malah disalurkan lewat yayasan ke semua anggota Komisi 11 DPR. Salah satu anggotanya Satori bahkan ngaku kalau duit itu dipakai buat sosialisasi di daerah pemilihannya, dan ternyata ini nggak cuma dia doang, teman-teman. Semua anggota Komisi 11 ikut kebagian katanya. KPK juga udah geledah kantor BI, termasuk ruang kerja Gubernur BI Peri Warjio. Mereka cari dokumen dan bukti aliran duit ini. Tapi yang bikin publik makin panas ya dimana dugaan kerugian ini disebut triliunan rupiah, teman-teman. Tapi nama-nama penerima ini masih belum diungkap. Bahkan ada yang bilang ini mega korupsi tersadis di awal pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kasus ini jelas nggak cuma soal uang yang hilang, teman-teman, tapi juga soal kepercayaan ke pemerintah dan ekonomi kita, yang dimana kita harus pantau terus biar kasus ini nggak mandek di tengah jalan. Gimana menurut kalian? Coba. Wow. Ini adalah, kalau terukup semuanya adalah mega korupsi tersadis di awal pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Ya, kalaupun ini terungkap itu adalah hal yang baik, saya pikir teman-teman ya. Jangan sampai mega korupsi seperti ini diam dan terus mereka lakukan kejahatan-kejahatan mereka merugikan rakyat dan negara, teman-teman. Ingat lur, ngeri kalau melihat mereka itu loh. Gara-gara sakit hati, mereka menggadaikan jasad dan ruhnya Jasad untuk dan berbohong ruhnya. dan memfitnah. Wah, ngeri. Padahal tahu kan, Ngeri, fitnah teman-teman. itu kan hukumnya lebih kejam daripada pembunuhan. Terus buat apa hidup kamu dunia akhirat ini? Ngeri sekali, miris. Tapi mereka tidak sadar sampai tertawa terbuah-buah gitu kan. Ya, apa mereka tuh lupa kita ke dunia, hidup di dunia itu karena karma. Malah mereka membuat karma dan karma. Ngeri sekali. Menggadaikan jasad kita dan ruh kita. Menggadaikan jasad dan ruh untuk menyalurkan kebencian kepada Pak Jokowi ya. Oh, ngeri teman-teman. Sampai mules gue lihat petugas partai bilang hari bahagia ibu rakyat ultah Megawati. Ibu rakyat yang mana? Rakyat Banten keboga banget gua. Apakah kalian setuju para ibu-ibu yang nonton video ini bahwa hari bahagia ibu rakyat Indonesia adalah ultah Megawati? Coba kalian tulis di kolom komentar dulu. Aduh, ngaco. Anakmu Ken, Salekin, Ken, Salekin anakmu Ken. Aduh, ngakak so hard. Anakmu Ken. Anjing menggonggong, biarlah menggonggong. Namanya juga anjing. Aduh, kocak sekali ini. Ini saat ini sangat kocak. Wow, sangat kocak ya, Said Dadu. Kasih paham dulu, Pung. Iki wong tuane nang endi iki? Metu le. Rano kerja kan berenang neng banyu segoro ki bahaya. Metu. Didelok saya to iki wong tuane sapa iki? Oh alah, rano kerja to le. Oh, tak kirain wong cilik. Gak taunya wong tuwe. Sampeyan iki ngopo to, Mbah? Ngi sini-sini ae. Metu to Mbah mengko mengkerut.
Ketua huru hara. Yo iki, kalau misalnya wong tuanya wes ndak ada kerjaan alias nganggur. Lagi ngapain dia? Biasa main air. Oh, berjuang bersama rakyat. Ih, Rakyat yang mana diperjuangkan? Ngapain dia sambil teriak-teriak oligarki? oligarki. Aku mau nanya dulu sama kalian ini, apa jabatannya? Hah? Ketua huru LSM? hara. Jabatannya Ketua ketua asosiasi. huru hara. Karena yang ku tengok berapa kali diusir dari tempat warga ini. Sekarang begini, aku jujur aja lah aku bilang ya, agak malas aku mencampuri masalah pagar laut ini. Pagar laut. Tapi mau nggak mau, aku akhirnya harus buka suara. Ya, jadi pagar laut 30 km sampai sekarang nggak tahu siapa tuannya. Masa nggak tahu sih siapa tuannya? Padahal kata Nusron Wahid, ya, itu sudah ada HGB-nya. Bayangkan kalian, laut ada HGB. Ada hak guna bangunan. Bayangkan kalian dulu coba, 30 km itu berapa lama itu membangunnya? Yang jadi pertanyaanku ya kan, ada yang mengatakan bahwasannya itu yang membangun adalah para nelayan. Kayak mana cara nelayan itu mencucuk itu satu persatu? Dicucuk, ditokok dari atas. Dicucuk lagi, diketok lagi dari atas. Iya. Lagi Kurasa viral itu pagar 50 laut, tahun pun nggak selesai itu. Pak Jokowi di perlu teknologi bawah-bawah. tinggi untuk membuat seperti itu model pagar laut ya kan. Ada juga yang mengatakan katanya itu tempat budidaya karang hijau. Nggak tahu aku tahu yang betul. Ya jujur aja ku bilang ya kan, walaupun saat ini Said Didu seolah-olah memperjuangkan rakyat, ku bilang sama kalian, ini misinya ini lagi cari panggung ini. Misinya Yakin cari kalian lagi cari panggung. Ngapain coba dia jebur-jebur ke dalam segala? Kalau misalnya dia dihisap sama Putri Duyung, siapa tanggung jawab? Atau bagian dalamnya Dihisap mengkerut kayak sama mana itu Putri nantinya? Bagian dipikirkan dalamnya ya, mata mengkerut. Nanti masuk angin, asam lambung. Nyopung ini stand up komedi atau apa ini lucu sekali teman-teman ya. Saya itu awas nanti dihisap sama Putri Duyung atau bagian dalammu mengkerut. Rapor 100 hari Prabowo Gibran anjlok banget. Sebuah studi yang Itu kata dibuat siapa? lembaga bernama Selios kasih Selios? angka sangat rendah buat Apa sih Presiden Prabowo Selios? Gibran dalam 100 hari kepemimpinannya. Prabowo cuma dapat nilai rapor 5, Gibran bahkan cuma dapat nilai rapor 3. Ini artinya menurut Selios Prabowo Gibran Kompas gagal berikan total sebagai pemimpin 80-an% Jumlah kok. menteri juga mendapat nilai merah. 3 menteri dengan rapor terendah adalah Natalius Pigai, Budi Aris Setiadi, dan Bahlil Lahadalia. Hasil studi Selios beda banget sama survei Litbang Kompas yang juga baru aja diumumkan. Dalam survei nasional Kompas, sekitar 80% rakyat Indonesia menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran dalam 100 hari kepemimpinan mereka. Lah, ini kok menurut Selios rapornya cuma 5 dan 3? Jadi mana yang bisa lebih dipercaya? Apa sih Selios? Kompas atau Nggak Selios? kenal juga, Kayaknya sih teman-teman. studi Selios ini nggak bisa diandalkan. Metode studi yang diterapkannya lemah banget. Selios ini meminta pendapat dari 95 jurnalis dari 44 media yang ada di Indonesia. Jadi yang bilang Berdasarkan hanya 95 jurnalis dari ratusan juta rakyat Indonesia. Memang goptit. Beginilah azab mengerikan bagi istri yang berselingkuh. Yang pertama, tidak ada keberkahan rezeki dalam hidup. Yang kedua, hilangnya marwah karena sudah dihilangkan rasa malu untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, pahala pernikahan yang terhapus sia-sia akibat nafsu syahwat yang sesaat. Yang keempat, terkena penyakit sering sakit-sakitan. Yang kelima, Ada apa dengan Koni sebegitunya sama Hasto? Dokumen Hasto yang dipegang Koni ternyata berisikan soal terongnya Hasto. Apa aja, ada aja netizen. Ada aja kalian ya. Itu makan siang gratis apa street food India? Kok nggak ada yang suka? Itu Nah, makan ini siang orang gratis. Rohingya Amiga ini, kok murah banget? Mukanya Gue muka-muka tahu orang orang ini Rohingya, memang sapi, teman-teman, tapi kok makan siang gratisnya nggak ada daging sapinya? Ya. Makan siang gratis kok piringnya besi. Itu piring apa nampan India? Oh pantas makannya gratis karena bayarannya buat buzzer. Jangan sembarangan ngomong. Halo, kantor migrasi.
Bapak Ibu, tolong dong ini dicek. Ada segerombolan orang yang kayaknya berpotensi akan membuat kerusuhan di NKRI. Ya tolong dicek Deportasi aja aja. data-datanya. Iya, saya nggak nyaman ini. Saya mulai merasa resah karena orang ini saya pikir berpotensi untuk menciptakan perpecahan. Iya, karena dia sudah membawa-bawa ras dan menyebut-nyebut nama negara lain juga gitu. Nah. Kayak ada kebanggaan nama negara yang lain gitu. Tolong dicek data-data orang yang bersangkutan. Kalau seandainya tidak terdeteksi sebagai pribumi Indonesia, tolong dideportasi ya Bapak ya. Nah, deportasi aja, Pak. Tolong pegawai-pegawai migrasi disegerakan ya. Saya merasa tidak nyaman tinggal di tanah air saya. Kalau begini caranya ketika banyak pemecah belah. Soalnya dilihat dari perawakannya juga bukan pribumi gitu ya. Tolong disegerakan, saya ingin nyaman hidup di tanah air. Soalnya saya sudah membayar pajak itu per tahun udah 5 miliar ya. Iya, pajak rumah, bangunan, kantor, PPH dan juga PPNBM. Iya. Tolong berikan saya kenyamanan Oke teman-teman ya, akhirnya mendapatkan respon dari berbagai macam pihak soal ya mereka yang itu, saya pikir itu adalah tindakan yang tidak terpuji teman-teman, untuk menghina makanan gratis yang sementara di tempat-tempat terpencil ada anak-anak kita yang bahkan sampai simpan makanan bergizi gratis itu untuk orang tua di rumah, dimana makanan bergizi gratis itu begitu disyukuri oleh anak-anak yang tidak mampu, oleh keluarga-keluarga yang perekonomiannya itu berada di menengah ke bawah teman-teman. Di satu sisi mereka menghina habis-habisan, menjelek-jelekan, menyinyir teman-teman ya, mengolok-olok makanan gratis yang disyukuri oleh anak-anak yang kurang mampu. Mereka itu saya pikir harus diberikan pelajaran teman-teman sama pemerintah ya, karena nggak boleh seperti itu. Itu tindakan yang sangat terpuji teman-teman. Dan ya semoga mereka bisa tobat teman-teman ya. Itu ngeri sih orang-orang seperti mereka. Oke teman-teman ya, saya akan segera pamit dulu. Semoga kalian bisa mendapatkan pesannya. Silahkan berikan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless. Bye guys.